Jadi apa yang mengontrol kualitas hidup kita, yang membuat kita bahagia atau tidak? Jadi yang mengontrol kualitas hidup kita adalah arti dan makna yang kita berikan terhadap hal-hal yang kita lakukan, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, yang dibentuk oleh keyakinan, identitas, referensi hidup dan pertanyaan yang ada dalam diri kita gitu. Maksudnya sesuatu itu bisa kita bikin jadi bahagia atau enggak, termasuk kondisi hari ini nih ya. Apakah kita bahagia atau enggak ya, itu tergantung cara kita memahami acara ini. Kalau Bapak Ibu memahami acara ini adalah ingin mendapat ketenangan, karena kata Rasulullah, janji Allah ya, kalau kita mau hadir dalam majelis ilmu, berkumpul di masjid, terus dibacakan ayat Quran, maka Allah akan turunkan sakinah kepada orang-orang yang hadir itu. Kalau kita memahami seperti itu, maka akan jadi semangat. Tetapi kalau kita tidak memahami itu, salah niat, tadi mau niat ke sini karena dipaksa suami atau karena diajak istri, maka dalam acara ini itu posisi hatinya itu nggak bakal bisa bahagia. Bawaannya jadi apa? Jadi bete aja. Apalagi kalau niat ke sini pengen ketemu seseorang, ternyata orang itu nggak datang, udah jadi kecewa. Padahal kalau kita arti atau maknanya benar, itu membuat kita bahagia, apapun kondisinya. Dan itu semua berawal dari apa? Dari niat kita, tujuan kita, dan dari cara kita memberikan arti. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, arti yang kita berikan itu akan membentuk pola atau emosi. Contoh begini nih, kita jalan papasan sama teman kita, kita sudah pasang wajah senyum, dia melengos. Itu kalau orang yang fokusnya hanya urusan-urusan sepele, hal begitu aja langsung apa? Langsung bilang sombong amat gitu. Terus bilangnya begini lagi nih, ini pikiran kita nih, sekali lagi nih ya, arti dan makna itu kan tergantung pikiran-pikiran kita ya, tergantung hati kita nih. Muntang-muntang, apalagi kalau dia baru beli mobil baru, muntang-muntang baru mobil baru, padahal bisa jadi dia nggak ngelihat sebenarnya, cuma sesederhana itu. Tetapi gara-gara kita salah memberikan arti atau makna dari sebuah peristiwa, jadi bete kita hari itu. Padahal masalahnya sepele kan Bu? Nah, sepele banget gitu. Jadi arti itu akan memberikan emosi. Jadi kondisi hati kita ini, apakah kita akan marah atau enggak, itu tergantung dari cara kita memberikan arti dari setiap peristiwa yang terjadi. Nah, pola emosi itu akan membentuk tindakan kita, dan pola tindakan itu akan menentukan hasil kita. Jadi kebayang ya, gara-gara kita ya salah memberikan arti, dampaknya kepada apa? Kepada emosi kita, mood kita, terus kepada tindakan kita, dan ujungnya apa? Kepada hasil yang akan kita dapatkan. Tetapi ketika kita memberikan arti dan makna yang benar dalam setiap aktivitas kita, apapun ya kondisinya, ya, orang-orang yang benar memberikan arti itu ketika dia udah senyum, tetangganya ternyata melengos, sederhananya begini, oh dia nggak ngelihat, selesai gak tuh urusan? Selesai. Tapi gara-gara hal sepele itu salah memberikan arti aja, jadi masalah gitu, ya. Nah, bagaimana kita cara memberikan arti atau makna yang benar? Sederhananya begini ya Bapak Ibu sekalian, apa yang saya syukuri dari kejadian ini? Jadi setiap apapun yang terjadi sama diri kita nih, supaya kita tetap bahagia, apapun kondisinya, tetap semangat. Jadi kita tanya begini, apa yang bisa saya syukuri dari kejadian ini? Karena pasti ada hikmah dari setiap kejadian, dan tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Yang kedua, ya bagaimana cara memberikan arti adalah apa yang harus saya pelajari dari kejadian ini yang membuat saya jadi lebih baik, lebih kuat dan lebih manfaat. Dan yang ketiga, apa yang harus saya lakukan supaya merasa lebih baik, jadi lebih baik, orang lain jadi lebih baik dan lebih manfaat serta diridhoi Allah. Enak nggak Bu kira-kira kalau hidupnya seperti ini? Enak. Tetapi tadi berawal dari niat kita menjalani kehidupan ini, dari tujuan kita menjalani kehidupan ini. Kalau bukan karena Allah, fokusnya bukan karena berharap surga, nah siap-siap aja Bapak Ibu kecewa kalau hanya sebatas dunia. Ya, saya banyak menemukan ya, seorang istri itu sedih, apalagi ketika dia punya anak banyak, masih muda, suaminya meninggal. Itu luar biasa goncangannya. Ya, ujiannya. Tetapi ketika dia yakin kepada Allah bahwa dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan, ya bahwa dalam hidup ini pasti Allah akan tolong, karena ada kaidah begini dalam Al-Quran. Allah katakan la yukallifullahu nafsan
illa usaha. Kita tidak akan diuji kecuali kita pasti sanggup menjalaninya. Dan kita pasti dibayar Bapak Ibu terkait ujian tersebut. Nah, kalau tidak paham ini, ya, terus kita tidak punya kemampuan juga memberikan arti dari setiap peristiwa, ya, kita pasti akan mudah sekali untuk goncang, untuk sedih yang berlarut-larut. Gitu. Ya. Jadi kata kuncinya apa Bapak Ibu? Materi kita hari ini, bahagia itu adalah ketika tujuan dan maknanya benar. Ya, jadi bahagia itu adalah tujuan dan makna yang benar. Yang benar itu apa? Sesuai yang Allah mau, sesuai yang Allah tetapkan. Ketika kita melawan dari aturan itu, maka kemungkinan besar kita tidak akan bisa bahagia. Jadi sesungguhnya bahagia itu, kenapa kok bisa katanya bisa bahagia walaupun kita tidak berharta, bisa bahagia apapun kondisinya? Iya, karena untuk bisa bahagia, untuk bisa punya tujuan dan makna yang benar itu sesungguhnya sangat mudah kalau kita paham, kalau kita yakin kepada Allah.